Halo, assalamualaikum. Sayangku, cintaku, mengke. Nah, ini lanjutannya cerita Doktif dan SS ya. Disebut namanya enggak sih? Mbak Coy takut sih ya. Pokoknya SS lah. Kalau nanti Mbak Coy nyebut namanya langsung gimana? Enggak enak ya kan. Nah, gini ya guys ya. Si Doktif ini setelah laporan ke Polda Metro Jaya, entah Polda entah Polres, pokoknya ke pihak berwajib, Doktif ini setelah kejadian penyerbuan dan pengancaman dan penyekapan serta tindak kekerasan ya, serta penghinaan bopeng-bopeng, ini Doktif kan langsung bikin laporan ya, bikin laporan ke pihak berwajib. Alhamdulillah diterima, dan si SS ini justru yang menyerang duluan, yang menyekap, bisa dibilang menyekapkan, dikuncikan lawangnya, entah ditutup atau dikunci banyak orang kan, lebih dari 7 orang ya. Dokter hanya sendirian, dan si dokter Eka pun juga minta bantuan ke dokter yang lain, dokter Nanang atau dokter siapa itu. Nah di sini guys, ketika Doktif mau masuk mobil, kalian ingat gak si panda itu, si bencong selebor atau si laki-laki yang dari Malaysia itu, kaki tangannya si SS ya, kaki tangannya si SS yang cucuk meong itu bilang begini, boteng dokter boteng, maksudnya tuh dokter itu kan pakai topeng, dokter kan pakai topeng, terus dibilang dan wajahnya itu emang ada bekas jerawat dan ada bopeng, tapi nggak begitu banyak sih ya, cuma sedikit gitu ya di area sini, area sisa-sisa masker saat COVID Corona 19 itu ya kan. Nah jadi Doktif itu kan pakai masker topeng itu tuh ciri khasnya Doktif, bukan apa-apa ya, bukan karena bopeng atau karena apa. Namun si panda ini bilang, dasar kamu bopeng, aku saja kalau kamu bopeng. Nah ini kenapa kalau saya bopeng? Ini kan karena merawat orang sakit saat ada wabah itu, wabah 19 korontil atau kena benet banget Mbak Cek. Nah si panda bilang, nggak peduli, masa bodoh mau kena apa kayak mau kena apa. Nah disinilah guys, si panda ini tidak menghargai para pihak kesehatan, khususnya dokter Indonesia ya, khususnya Doktif juga, setelah berjuang membantu masyarakat yang terkena wabah itu, namun tidak dihargai, tidak diapresiasi, tidak ada, bahkan dihina-hina bahwa wajahnya bopeng. Nah bopeng itu kan dampak dari pakai hazmat ya, awalnya pakai masker, terus pakai penutup kayak gitu, terus pakai baju hazmat ya kan, membantu selama 2 tahun membantu orang sakit wabah yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia. Sebenarnya wabah itu seluruh dunia ada ya, namun posisi Doktif ini ada di Indonesia. Jadi Doktif ini membantu orang yang sakit, dan ini juga ada guys, salah satu dokter muda perempuan cantik, namanya dokter Eka Athena ya, dari Athena ya. Loh Mbak Coy kok nyebut? Iya nggak apa-apa. Nah videonya ini kene ya, nah dokternya itu berdua duduk, terus bilang mengolok-olok lah, bilang begini, dokter gini, ada wajah bopeng gara-gara membantu orang kena penyakit Corona 19, terus diketawain cukit gini. Kalian lihat sendirilah, Mbak Coy salah omong ya kan. Nah dari situlah guys, kelihatan kan siapa dokter itu dan apa produknya kan, Athena ya kan. Apalagi dokter yang dikatakan Suneo, Mbak Coy sepurane ya, Mbak Coy enggak menyebut namanya, tapi
julukannya saja, si Sunio dan SS dan si Panda dan lain sebagainya itu ikut nimbrung ya, menyerbu Doktif itu ya. Nah dari situlah guys, Doktif itu ngerasa bahwa dirinya itu dilecehkan, bahwa dirinya itu dihina mati-matian gara-gara Bopeng, padahal Bopengnya itu sempat membantu warga yang kena penyakit korontil ya 19 itu ya kan. Nah terus ada lagi itu si Isa Zega yang penistaan agama ya, Isa Zega yang ini loh, penistaan agama itu, yang dia waria atau laki-laki ya, terus umroh pakai hijab, pakai mukena, pakai itu ya, yang sudah jadi tersangka penistaan agama, sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya atau dipanggil ke mana itu, pokoknya kepolisian, ke pihak berwajib. Alasannya mangkir, dia kan mangkir, alasannya sakit. Dan ternyata saat Doktif digerebek sama SS dan ante-antenya itu, ternyata si Isa Zega ini, Sahrul itu tuh pakai baju piyama, baju tidur itu juga menghadiri menggerebekkan si Doktif ini. Nah setelah itu si Doktif di review langsung, guys ini guys itu penistaan agama yang dipanggil sudah jadi tersangka, tapi nggak hadir saat dipanggil oleh kepolisian. Lalu dia bilang sakit, ternyata di sini guys sehat-sehat saja, nggak sakit. Langsung itu kan Doktif kan lagi live ya, di review langsung. Terus Doktif mau disamperin sama itu, akhirnya dihalangin sama saudaranya Indra L. Brukman yang jadi polwan. Jadi alhamdulillah si Doktif aman ya guys ya. Nah pelajaran yang kita bisa ambil di sini apa guys? Tolong hormati, tolong apresiasi para kesehatan ya, petugas kesehatan, khususnya dokter-dokter seluruh dunia yang berjasa untuk korontil 19 corona 19. Mbak Jo kalau bilang koron langsung itu di sini pasti nanti ada peringatan yang ada tulisannya ya, takutnya kebenetnya. Kalian tolonglah, jangan sekali-kali mengolok-ngolok Bopeng, jangan sekali-kali mengolok-ngolok jerawatan Bopeng, jelek dan lain sebagainya, kasar, mukanya kasar dan lain sebagainya. Tolong, itu gara-gara menolong warga negara kita yang terkena wabah itu ya guys, korontil 19 ya. Kenapa kalian harus mengolok-ngolok, khususnya ini loh si dokter-dokter muda yang namanya Dokter Eka yang ada di Athena itu, naudzubillah min dzalik ya. Anda saat korontil Anda kemana ya? Anda kemana? Kok bisa-bisanya menghina si Doktif kayak gitu, wajahnya Bopeng atau diketawain kayak gitu, naudzubillah min dzalik ya. Pokoknya Mbak Jo pesen, marilah kita menghargai perjuangan ya, menghargai sesama para pihak medis, guru, para orang tua, para yang berperan penting, para pejabat, para pihak berwajib dan lain sebagainya yang sudah menanggulangi, yang sudah menolong, yang sudah membantu ya, yang sudah membantu penyembuhan korontil selama 2 tahun ya, dari 2019 sampai 2000 berapa? 2022 atau 2000 berapa itu? 2019, 2020, 2001 ya. Pokoknya 2022 itu sudah jarang sekali ya. Bahkan ulang tahun berkali-kali ya kan korontil itu. Nah, kok bisa-bisanya si Panda yang orang nebeng di Indonesia, yang aslinya orang Malaysia dia itu. Kalau Anda cuma nebeng di Indonesia, nggak usah cari huru-hara, pulang sana ke negara kalian ya. Nyerimpeti, sing wong-wong nyerimpeti ning negarane awak dhewe nu dimusnahkan saja, meresahkan. Mbak Jo meski di negaranya keluarganya Mbak Jo di Korea, Mbak Jo ini juga menjaga selalu adab
sopan santun, attitude dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kita itu mencemarkan nama baik diri kita dan negara, bahkan keluarga dan sesama kayak gitu ya. Pokoknya pesannya Mbak Joy, dimanapun kalian berada, di negara manapun kalian berada, satu, jaga attitude atau jaga sikap, jaga adab, maksudnya adab ya, sopan santun dan lain sebagainya ya. Wes sakmono wae menurut Mbak Joy. Para dokter yang mengatasi Corona-19 itu sangat-sangat berjasa ya. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sarang ya, dadah.